Ini teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa ketikkan bebas mau kita ya. Kita tema teman-teman itu tentang berita ya, misalkan berita MotoGP misalkan. Kita langsung ketik saja berita MotoGP. Nah, di sini ada pilihan-pilihan. Ini termasuk mana yang paling unik ya, yang paling unik, yang paling menarik itu bisa teman-teman jadikan referensi menjadi ide konten. Dengan cara seperti ini, kemungkinan besar teman-teman nggak akan kehabisan ide konten. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment, channelnya para YouTuber pemula. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau membahas tentang cara terbaik menentukan ide konten buat YouTuber pemula. Oke teman-teman semua, simak video saya sampai habis, jangan di skip karena di setiap menitnya ada informasi-informasi terbaru seputar dunia YouTube, tentunya untuk para YouTuber pemula. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan teman-teman bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau membahas tentang cara terbaik menentukan ide konten ya buat teman-teman YouTuber pemula. Jadi mungkin teman-teman masih banyak yang baru bikin channel atau baru membuat channel, membangun channel, atau bahkan yang sudah bikin channel tapi masih saja bingung soal ide konten. Besok mau bikin konten apa masih bingung. Itu wajar sekali kalau untuk teman-teman pemula. Nah, di sini saya mau mencoba memberikan tips-tips kepada teman-teman semua agar tidak kehabisan ide konten. Jadi, nah di video kali ini saya mau memberi beberapa tips ya buat teman-teman yang masih bingung menentukan atau mencari ide konten untuk channel teman-teman. Oke, langsung aja yang pertama, ini adalah yang paling umum ya teman-teman. Ini yang paling umum digunakan untuk mencari ide konten ya. Jadi oleh sebagian para YouTuber termasuk saya sendiri ya dulu juga sering banget pakai cara ini, yaitu adalah metode ATM ya. Metode ATM itu amati, tiru, dan modifikasi teman-teman. Ya, jadi metode ATM ini adalah metode yang paling umum ya, metode yang paling umum dan yang paling mendasar, dan saya dulu juga sering banget pakai metode ini ketika saya awal-awal nge-YouTube ya teman-teman. Karena apa ya, cara ini itu memang apa ya, menurut saya itu sangat membantu kita ya teman-teman untuk menemukan ide konten. Terutama untuk para kita yang masih pemula teman-teman. Kalau pemula itu kalau menurut saya itu ya wajib lah pakai cara ini, karena biar bagaimanapun kalau kita itu pemula tetap kita butuh referensi dari channel-channel yang sudah berkembang atau channel yang sudah besar, dan kita mencari channel yang seide atau satu tema dengan kita. Dan cara ini saya rekomendasikan bagi teman-teman pemula yang masih bingung tentang ide konten. Jadi gini teman-teman, lihat channel atau cari channel yang seide dengan tema konten kalian. Setelah itu lihat beberapa videonya atau yang lagi populer itu ya, lihat bagaimana cara bikin kontennya, bagaimana ide-idenya seperti apa. Nah di situ teman-teman bisa mempelajarinya, lalu teman-teman kembangkan sendiri dan praktekkan sesuai dengan gaya teman-teman sendiri. Nah itu juga dulu memang aku seperti itu ya, lihat channel-channel besar, bahkan sampai aku catat ya teman-teman. Saking dulu kan agak-agak bingung ya, aku catat poin-poinnya saja. Misalkan tema konten kita itu misalkan tentang dunia kuliner perbaksoan misalkan ya. Jadi kita lihat konten yang bertemakan tentang dunia perbaksoan. Jadi misalkan di situ ada yang lagi up ya di videonya, kita pelajari, kita lihat judulnya. Nah setelah itu kita bikin yang mirip-mirip tapi dengan gaya kita sendiri. Nah itu namanya metode ATM. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. Kita amati dulu ya, habis itu kita tiru sedikit-sedikit ya, tapi dimodifikasi dengan gaya kita sendiri teman-teman. Nah itu namanya metode ATM, dan itu tidak melanggar, itu tetap sah saja, karena kita di situ hanya melihat
melihat konten-kontennya, dan itu sebagian dari referensi kita dalam membuat konten, karena kita juga butuh juga teman-teman, namanya referensi itu sangat butuh sekali, karena ya kalau kita ingin berkembang ya kita harus melihat channel-channel yang sudah berkembang dan sudah besar gitu teman. Itu yang pertama, metode ATM. Terus yang selanjutnya, cara menentukan ide konten biar kita nggak bingung itu dengan melihat komentar teman-teman ya. Jadi gini, misalkan teman-teman bikin video, terus nanti ada komentar atau komentarnya itu semacam masalah ya, masalah. Itu teman-teman bisa jawab dengan membuat video ya. Jadi seperti itu. Terus misalkan teman-teman bikin video tapi nggak ada komentar apa-apa, berarti kan nggak ada, berarti itu tandanya kan video teman-teman sepi. Misalkan video teman-teman nggak ada yang komentar, teman-teman bisa lihat video channel yang sudah besar tadi, lihat komentar-komentarnya ya. Lihat komentar-komentarnya seperti apa. Di situ teman-teman bisa lihat, biasanya kan komentarnya kalau video itu view-nya tinggi, biasanya kan komentarnya sangat banyak sekali. Nah, teman-teman bisa pilih-pilih di situ ya. Bisa pilih-pilih, bisa dipilah-pilah. Komentar mana yang paling unik ya, yang paling unik, yang paling menarik, itu bisa teman-teman jadikan referensi menjadi ide konten. Nah, dengan cara seperti ini kemungkinan besar teman-teman nggak akan kehabisan ide konten, karena dengan konten yang sebegitu banyaknya ya, saya rasa kalau kehabisan ide konten itu saya rasa kan nggak mungkin gitu, karena di setiap video channel-channel besar itu ya rata-rata memang komentarnya sangat banyak sekali, bukan hanya puluhan tapi ratusan bahkan ribuan teman-teman. Jadi yang kedua adalah kita bisa bikin ide konten dari komentar-komentar dari video kita sendiri atau dari channel yang lain atau channel yang sudah besar yang seide atau setema dengan channel kita teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya biar kita nggak bingung juga, itu kita bisa bikin ide konten yang sedang viral. Jadi kita memanfaatkan momentum kalau ini teman-teman. Ketika kita melihat sesuatu yang viral, misalkan tadi contohnya kan tema teman-teman itu kuliner perbaksoan ya, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman, apa sih yang sekarang dari bakso itu yang lagi viral? Misalkan nih, contoh judul kontennya seperti ini. Makan bakso enak banget, makan bakso jumbo enak banget, mantap, seperti itu misalkan. Nah, misalkan itu yang lagi viral, mungkin bakso jumbonya yang lagi viral, teman-teman bikin saja konten yang mirip-mirip seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa makan bakso di situ ya, atau paling tidak teman-teman bikin konten tentang bakso ya, makan bakso. Nah, teman-teman beri judul makan bakso jumbo enak top markotop. Nah, seperti itu. Jadi ada penambahan kata-katanya dari judulnya, dan itu merupakan modifikasi dari kita sendiri teman-teman, dari konten kita sendiri. Kita nggak apa-apa sedikit niru dulu, nggak apa-apa. Dan itu memang ya sah-sah saja teman-teman. Di penambahan. Nah, ini namanya memanfaatkan momentum yang lagi viral. Nggak apa-apa, dimirip-miripkan sekarang nggak apa-apa. Sekalipun judulnya sama itu saya rasa juga nggak apa-apa teman-teman, karena memang lagi viralnya seperti itu. Tapi ya kalau bisa jangan sama kan, kalau judul itu kan banyak sekali ya, masa kita nggak bisa sih membedakan judul. Tapi yang jelas intinya di situ kan poinnya, misalkan yang lagi viral itu bakso jumbo ya, kita pakai di dalam judul kita atau thumbnail kita itu pakai yang namanya bakso jumbo itu teman-teman. Jadi manfaatkanlah momentum yang lagi viral. Oke, yang selanjutnya tips dari saya karena nggak kehabisan ide konten adalah teman-teman bisa mencari ide konten di pencarian atau penelusuran YouTube teman-teman. Jadi langsung saja ya teman-teman, kita langsung cari di penelusuran YouTube, yaitu di sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa ketikkan bebas mau kita ya. Kita mau bikin misalkan yang kita tema kita tentang bola ya. Kita ketik aja bola ya, ketik aja bola seperti itu, bola bundar misalkan saja. Nah, di sini banyak sekali bola tadi malam, bola live streaming hari ini, bola Bali, seperti itu. Misalkan tema teman-teman itu tentang berita ya, misalkan berita MotoGP, misalkan kita langsung ketik saja berita MotoGP. Nah, di sini ada pilihan-pilihan. Ini termasuk SEO juga ini teman-teman ya.
berita MotoGP, langsung keluar semua berita MotoGP hari ini, berita MotoGP 2024 terbaru, berita MotoGP terbaru seperti itu. Misalkan kita lagi contoh ide kita misalkan tentang makanan ya teman-teman ya. Nah di sini cuma ketik makanan saja ya, makanan saja. Sini sudah keluar sendiri makanan pedas, makanan viral ya 2024 untuk dijual, terus makanan Korea, ya, misalkan makanan Cina, nah, seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan ya, di sistem penelusuran YouTube atau pencarian YouTube teman-teman. Jadi ini juga termasuk metode apa ya, SEO ya teman-teman, SEO. Ini juga bagian dari ide ya teman-teman, bagian dari ide menentukan di konten asal biar kita nggak bingung lagi tentang ide konten. Oke teman-teman semua, itu tadi adalah beberapa tips dari saya tentang cara menemukan ide konten bagi YouTuber pemula. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Sekian dulu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.